Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah misteri yang berjudul Nyaris Celaka Akibat Dapat Ikan Aneh. Sehabis bekerja, Tarja dan Midi, keduanya nama samaran, bincang-bincang di rumah Midi. Kedua orang tersebut tinggal di Kulon Progo. Tarja sebagai petani mempunyai sawah dan pekarangan. Hasil sawahnya yang utama adalah padi dan jagung. Sedangkan Midi adalah tukang batu, biasanya ikut pemborong sampai berbulan-bulan. Namun pada waktu ia libur, karena tidak mendapat order, maka ia dapat mengobrol dengan Tarja. Adapun yang dibicarakan bermacam-macam. Tarja menceritakan tentang kegiatannya di sawah, seperti cara membuat tanaman padi bisa subur dan hasilnya bisa berlipat ganda. Di samping itu juga bisa mempercepat umur tanaman padi atau panennya lebih cepat. Juga menceritakan tentang hasil pekarangannya yang paling dominan adalah kelapa. Tiap bulan bisa memetik 500 butir. Sedangkan Midi menceritakan kerjanya dalam pembangunan. Sudah 3 bulan ia ikut pemborong, membangun sebuah sekolah. Upahnya juga cukup lumayan. Waktu itu upahnya satu hari Rp60.000. Sebenarnya lebih senang bekerja pada perseorangan, sebab upahnya lebih banyak dan sudah diberi makan. Hanya masalahnya kalau bekerja pada perorangan tidak rutin, hanya insidentil. Kedua orang itu juga mempunyai hobi nyuluh ikan. Adapun arti nyuluh itu sendiri, mencari ikan di sawah dengan mempergunakan penerangan Petromax. Alat yang digunakan untuk menangkap ikan adalah caduk atau jaring. Tidak lupa membawa sabit ataupun alat pemukul. Tarja bilang pada Midi, "Di, besok malam minggu kita nyuluh ikan ya." Midi pun menjawab, "Oke." "Di mana kita menyuluh ikan?" tanya Midi. Tarja kemudian menunjukkan tempatnya. "Di Dulngulakan. Di sana banyak ikannya." Karena pembicaraan itu sudah selesai, maka Tarja minta izin untuk pulang. Sesampainya di rumah, Tarja istirahat, kemudian dilanjutkan dengan bersih-bersih sekitar rumah. Malam harinya siap-siap untuk mengikuti rapat kampung, karena ia termasuk pengurus di kampungnya. Adapun Midi setelah Tarja pulang, lalu membenahi atap rumahnya, sebab ada yang bocor akibat gentingnya pecah. Pada hari Sabtu, Tarja dan Midi mempersiapkan alat-alat untuk nyuluh pada malam harinya. Adapun yang dipersiapkan adalah alat penerangan, pemukul untuk memukul ikan, caduk atau jaring untuk menjaring ikan, kepis untuk wadah atau tempat ikan yang sudah ditangkap. Tempat nyuluhnya itu ada di 2 tempat yang terletak di Dulngulakan atau selatan Kampung Ulakan, yaitu di sawah dan di selokan yang ada di pinggir sawah. Biasanya ikan yang ada di sawah itu adalah belut. Jenis ikan ini suka tinggal di sawah, tidak suka tinggal di sungai atau di selokan. Belut itu keluar pada malam hari di sawah yang baru dibajak dan digaru. Adapun ikan yang tinggal di sungai atau di selokan adalah kutuk atau ikan gabus, lele, belanak atau wader, keting, boso, dan sidat. Yang paling mudah ditangkap adalah belut. Ikan ini tidak akan lari meskipun ada cahaya lampu. Cara menangkapnya dipukul, lalu ditangkap dan dimasukkan ke dalam kepis. Sedangkan ikan yang lari kalau kena cahaya lampu itu adalah sidat dan lele. Maka untuk menangkap ikan itu menjaringnya harus dengan cepat dan lampunya jangan dekat-dekat. Pada waktu sampai tempat penyuluhan, sasaran utama adalah sawah yang baru digaru. Tarja yang membawa palu dan jaring, sedangkan Midi yang membawa lampu dan kepis. Keduanya menuju sawahnya Kang Drono, lalu turun di sawah. Di situ banyak belutnya, baru 1/4 jam sudah bisa menangkap 4 ekor belut dan 2 katak hijau. Kemudian mereka pindah di selatan sawah Kang Drono. Sawah tersebut belum dibajak atau digaru. Di tempat itu mereka mendapat 3 belut dan beberapa ekor sidat. Di tempat itu mereka tidak terlalu lama, karena di tempat itu ada ularnya. Bahkan mereka dikejutkan adanya ular belang yang menggantung di pematang.
Kemudian mereka pindah di berbagai sawah yang siap untuk ditanami padi. Disitulah mereka mendapat ikan, khususnya belut yang sangat banyak. Karena agak lelah, mereka lalu istirahat di gubuk yang ada di tengah sawah. Mereka istirahat sambil merokok. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat atau 11 malam, dan kepis sudah penuh. Tarja bilang kepada Midi, "Mari di kita pulang, kita sudah banyak mendapat ikan." Midi pun menjawab, "Baiklah, tetapi kita menyuluh sebentar di selokan pinggir jalan itu." Maka keduanya berjalan menuju selokan pinggir jalan itu. Keadaan waktu itu sudah sunyi, karena sudah pukul 23 lebih, sudah tidak ada orang yang jalan, termasuk kendaraan. Grubiak terdengar suara ikan yang ada di selokan dekat jalan. Mereka mendekati selokan tersebut. Astaga, ada ikan gabus sebesar lengan orang dewasa mengambang di permukaan air. Midi bilang, "Ikan itu dipukul saja, Tar." Tarja menjawab, "Tidak usah, dijaring saja." Tarja segera menjaring ikan itu. Gelubuk ikan tersebut masuk ke dalam caduk. Tarja segera membawa ikan tersebut di jalan dekat selokan itu. Kemudian oleh Tarjo ikan gabus itu dikeluarkan dari jaring. Widi bilang, "Tar, ikannya matanya kedip-kedip." Tarja juga mendekat melihat ikan tersebut. Ternyata ikan tersebut bisa berkedip seperti manusia. Tarja lalu bilang, baiknya ikan ini dikembalikan ke air lagi." "Tidak usah, kita bawa pulang saja, dan jangan dibunuh, nanti kita pelihara." Kemudian oleh Widi, ikan gabus tersebut diangkat dan dimasukkan ke dalam kepis, lalu dibawa pulang. Di jalan dari dalam kepis yang dibawa oleh Midi itu terdengar suara seperti orang yang menangis. Lalu Tarja menjawab, "Jangan dibuang, baiklah, dibawa pulang saja." Sesudah sampai rumah, ikan gabus tersebut dikeluarkan dari kepis, lalu dimasukkan ke dalam ember yang berisi air jernih. Tarja bilang kepada Midi, "Ikannya lebih menakutkan lagi, kecuali matanya berkedip, badannya tampak transparan." Kemudian Tarja dan Midi memperhatikan ikan tersebut. Badannya nampak transparan. Tulang-tulang atau durinya di badan itu nampak jelas. Adapun ikan gabus yang ajaib itu akhirnya diketahui oleh keluarga Tarja dan Widi. Pagi harinya, berita itu sudah tersebar di tetangga-tetangganya. Selanjutnya banyak orang berdatangan untuk melihat ikan itu. Memang pernah ada ikan yang hanya durinya saja yang tampak, biasanya itu ikan lele. Namun, ikan gabus itu bukan hanya durinya yang kelihatan, tetapi dagingnya masih utuh. Demikian pula isi perutnya juga kelihatan semua, atau dengan kata lain, tubuhnya transparan seperti plastik putih. Untuk sementara ikan itu dipelihara oleh Tarja. 2 hari setelah ikan itu ada di rumah Tarja, tangan Tarja yang dulu untuk memegang ikan gabus tersebut terasa gatal. Lama-lama rasa gatal itu tidak hanya di jari dan di telapak tangan, tetapi merambat sampai lengan. Kemudian dibelikan obat anti gatal di apotik, tetapi juga tidak kunjung sembuh. Bahkan gatalnya tidak hanya pada tangan, namun menjalar ke seluruh tubuh. Ternyata Midi pun yang tangannya untuk mengangkat ikan gabus itu, tangannya merasa gatal. Gatal itu juga menjalar sampai di seluruh tubuh. Midi sempat minta obat di puskesmas, karena puskesmas itu letaknya tidak jauh dari rumahnya. Ternyata diobati juga tidak bisa sembuh. Malah gatal yang dialami Midi disertai dengan panas yang tinggi. Karena 2 orang itu yang terkena penyakit gatal, keluarganya tidak ada yang terserang gatal, maka mereka berpikir bahwa penyebabnya adalah ikan gabus yang ditangkap itu. Maka, atas anjuran dari tetangganya, ikan gabus itu segera dikembalikan ke selokan tempat tinggalnya ikan tersebut. Tarja dan Midi pun sepakat untuk mengembalikan ikan tersebut di selokan pinggir jalan. Keduanya berencana mengembalikan ikan itu pagi harinya. Orang-orang yang melihat ikan gabus di rumah Tarja memang banyak sekali. Seandainya itu tidak menimbulkan petaka, sebenarnya bisa mendapatkan uang. Contohnya bagi yang akan melihat ikan itu, 1 orang bayar Rp5.000. Kalau dilaksanakan akan menghasilkan uang cukup banyak.
Hal itu tidak dilaksanakan karena mendatangkan petaka. Sudah terbukti, Tarja dan Midi yang pernah memegang ikan itu terserang penyakit gatal di sekujur tubuhnya. Setelah sore hari, orang-orang yang melihat ikan di rumahnya Tarja pulang. Pada malam harinya, Tarja sulit tidur. Baru pukul 1 dini hari ia mulai tidur. Dalam mimpinya ia didatangi orang tua berbaju hitam. Kumis dan jenggotnya telah memutih. Kepalanya memakai ikat belangkon dan membawa tongkat. Orang tua itu bilang, "Ikan itu peliharaanku. Pulangkan. Kalau tidak, kamu akan kubunuh." Geragap Tarja terbangun. Tarja tahu yang di dalam impiannya itu mungkin pemilik ikan ajaib. Ia lalu bangkit berjalan menuju ikan misterius itu. Ia terkejut dan bilang, "Astaga, ikannya mengeluarkan cahaya." Lama-kelamaan setelah 1 jam cahaya itu hilang. Midi pun tengah malam juga bermimpi didatangi orang tua seperti orang tua yang dilihat Tarja waktu bermimpi. Katanya Midi, orang tua itu menyuruh mengembalikan ikan miliknya. Mengembalikan ikan itu harus membawa oncor yang menyala, putar-putar 7 kali, baru ikan itu dikembalikan. Pagi harinya Midi menemui Tarja dan membicarakan mimpinya. Keduanya sepakat untuk mengembalikan ikan itu ke selokan, dan mereka meminta bantuan Kiai Brajadikara, seorang tetua di kampung tersebut, mengembalikan ikan aneh itu ke selokan. Ketika orang itu berangkat ke selokan, Kiai Brajadikara paling depan. Di belakangnya Tarja membawa ikan aneh itu dalam ember. Paling belakang Midi membawa oncor bambu yang menyala. Kiai Brajadikara dengan tangan diikat ke atas sambil mengucap, "Hai jin penunggu selokan ini, saya kembalikan ikan peliharaanmu, dan kamu saya berikan kesukaanmu, bunga 7 rupa dan darah burung gagak. Maka apa yang kamu kenakan pada Tarja dan Midi tariklah." Mereka berputar-putar 7 kali. Kiai Brajadikara lalu menyebar bunga 7 rupa dan menuangkan darah burung gagak ke dalam selokan tersebut. Oncor diangkat ke atas, lalu ikan gabus dilepas di selokan itu. Grubyuk suaranya, tampak ikan-ikan di selokan itu udang, ketom, lele, tombro, boso, keting, belut, cidot, pelus, mujair, wader menari-nari dan melonjak-lonjak menyambut kedatangan ikan gabus itu. Kiai Brajadikara, Tarja dan Midi tertegun melihat keadaan itu. Kemudian mereka pulang dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Namun, penyakit gatal yang diderita Tarja dan Midi sembuh seketika. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.